Dalam mengeksplorasi perbedaan antara roket, rudal, dan misil, penting untuk memahami bahwa mereka adalah entitas yang berbeda dalam desain dan fungsi mereka. Meskipun ada beberapa kesamaan, masing-masing memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari yang lain. Roket adalah jenis kendaraan antariksa yang didukung oleh propelan dan dirancang untuk meluncur keluar angkasa. Mereka biasanya digunakan untuk menjelajahi tata surya atau mengirim satelit ke orbit. Roket dirancang dengan bahan bakar yang sangat kuat dan tangguh untuk memungkinkannya mencapai kecepatan yang diperlukan untuk melampaui gravitasi bumi. Mereka juga memiliki sistem kontrol dan navigasi yang rumit untuk memastikan perjalanan yang aman dan akurat. Dalam ringkasan, roket digunakan untuk eksplorasi ruang angkasa, rudal digunakan dalam operasi militer, dan misil adalah kendaraan tanpa awak yang dapat menggunakan berbagai fungsi. Memahami perbedaan ini penting untuk mengenali peran dan fungsi masing-masing dalam konteks yang sesuai. Ketika berbicara tentang teknologi militer, seringkali kita sering mendengar atau menggunakan istilah roket, rudal, atau misil. Apa makna sesungguhnya dari setiap istilah tersebut? Apakah ketiganya memiliki persamaan? Atau apakah mereka memiliki perbedaan? Jika memang ada perbedaan, dalam video ini, kita akan mendiskusikan apa yang membedakan batas-batasnya. Roket, rudal, dan misil memiliki perbedaan yang memang patut disebutkan. Namun, terkadang mereka berada pada area yang sama. Meskipun demikian, belum semua roket dapat dikategorikan sebagai rudal. Namun, terdapat juga rudal yang tidak dianggap sebagai roket. Sedangkan rudal dan roket, keduanya termasuk dalam kategori misil. Apakah Anda bingung? Mari kita membahas satu persatu. Pertama sekali, kita akan membahas tentang roket. Roket merujuk pada mesin atau sistem penggerak yang menggunakan dorongan gas yang dihasilkan dari pembakaran propelan atau bahan bakar yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan jenis, bahan bakar roket terdiri dari bahan bakar padat, bahan bakar cair, atau bahan bakar gas. Keberadaan udara luar tidak akan mempengaruhi pembakaran di dalam roket. Oksigen diperoleh dari oksidator yang dipindahkannya. Oksigen yang diperlukan oleh roket berbahan bakar padat diperoleh dari oxidizer yang termasuk dalam komponen propelan roket tersebut. Dalam roket berbahan bakar cair, oksigen yang digunakan disimpan dalam bentuk oksigen cair dan ditempatkan dalam tangki oksigen. Dalam konsekuensinya, roket mampu beroperasi di ruang angkasa tanpa keberadaan udara. Kekuatan yang memacu mesin jet pesawat tempur berasal dari semburan gas, meskipun tidak diklasifikasikan sebagai roket. Mesin jet dikategorikan sebagai mesin bernapas udara, karena mengandalkan udara luar untuk beroperasi. Penggunaan roket sangatlah meluas, dari yang digunakan secara main-main hingga yang digunakan secara serius. Dari mulai kembang api yang lebarannya sebagus ini, hingga roket NASA yang serupanya ini. Semua itu adalah roket. Roket juga digunakan sebagai sebuah sistem pendorong untuk berbagai senjata. Mulai dari artileri roket, roket udara ke darat, sampai kepada berbagai macam rudal. Sebagai contoh, terdapat rudal anti-tank, rudal anti-pesawat, dan juga rudal balistik antar benua. Saat ini, apa yang dimaksud dengan rudal? Rudal adalah singkatan dari peluru kendali. Seperti yang kita ketahui, TNI sering menggunakan singkatan. For instance, the field artillery is transformed into the armed forces. The air defense artillery has become arhanud. Di atas pangkat komandan pucuk. Dalam proses perubahan, peluru kendali telah bertransformasi menjadi rudal. Itu merupakan singkatan. Apakah Anda tahu perbedaan antara singkatan dan akronim? Misalnya, singkatan seperti TNI dan akronim seperti Polri. Jika masih ada yang kurang jelas, jangan sungkan untuk bertanya kepada guru bahasa Indonesia kalian. Kita sekarang akan kembali ke pembahasan tentang istilah rudal. Peluru kendali, atau rudal, adalah sebuah proyektil yang dilengkapi dengan sistem pengendali. Maka, kunci utamanya adalah adanya sistem kendali yang terpasang pada senjata tersebut. Ada banyak variasi dalam sistem kendali ini. Adapun kemampuan pesawat ini dapat diatur oleh operator saat terbang ataupun dilengkapi dengan sensor dan komputer pengendali untuk beroperasi secara otonom. Operator mengendalikan rudal anti-tank seperti tahun dengan menggunakan kabel berbentuk kawat tipis yang terpanjang saat rudal terbang menuju sasaran. Contoh dari sistem kendali otonom adalah pada rudal udara ke udara. Sistem sensor panas melacak suhu dari pesawat musuh,
lalu sistem pengendali membimbing rudal untuk mengejarnya. Atau rudal jelajah yang dikendalikan menggunakan sensor GPS dapat dijelaskan sebagai berikut. Saya diberi petunjuk untuk pergi ke titik koordinat yang telah ditentukan. Tidak bisa disebut rudal, begitulah caranya roket VAR dibuat, karena tidak ada pengendalian sistemnya. Agar dapat mencapai target yang diinginkan, roket harus diarahkan dengan presisi saat ditembak. Demikianlah pula dengan artileri roket semacam ini. Juga, ini bukan rudal. Untuk memastikan keberhasilan, perlu diatur secara tepat arah dan sudut kemiringannya terlebih dahulu. Sekarang, kira-kira bagaimana dengan misil? Misil umumnya digunakan sebagai istilah untuk merujuk kepada rudal atau peluru kendali. Apakah misil berarti rudal dalam bahasa Inggris? Sejatinya, secara etimologi, kata misil tidak memiliki makna sebagai peluru kendali. In English, the term missile refers to an object that is propelled either by external force or by its own propulsive power. Maka, apapun yang diucapkan pada dasarnya disebut sebagai misil. Batu yang terlempar dari tangan, panah yang melesat dengan gesit dari busur, peluru yang ditembakkan dengan cepat, atau roket yang meluncur dan terbang tinggi, semuanya dapat dikategorikan sebagai misil. Dalam bahasa Inggris, istilah lengkap untuk misil adalah guided missile, yang berarti misil yang memiliki sistem pengendali. Inilah beberapa perbedaan istilah yang merujuk pada roket, rudal, dan misil. Semoga dapat disaring pelajarannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kami lebih semangat untuk membagikan pengetahuan tentang militer lainnya. Terima kasih.